Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa, Sobat Itjen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk pada bulan yang syahrun azim, dikatakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga mengatakan bahwa bulan puasa ini termasuk salah satunya syahrus sabr, yaitu bulan kesabaran. Dan Rasulullah melanjutkan bahwa wasabru sawabuhul jannah. Nah, kesabaran itu sawabuhu, pahalanya, ganjarannya, balasannya nanti adalah jannah. Jadi sabar itu ternyata nanti bisa membawa kita ke surga. Tentu ini bukan sembarangan loh, dan ini termasuk dilatih ketika di bulan ini, di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Sobru sawabuhul jannah. Kesabaran nanti akan diganjar oleh Allah dengan surga. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, sabar itu seperti apa? Nah, tentu orang menerka-nerka. Kadang-kadang dulu kita sering mendefinisikan orang sabar itu ya orang yang tidak pernah marah, orang yang diem saja, orang yang mau dimaki-maki dia diam. Bahkan kita dulu ketika masih sekolah seringkali melabelkan sabar itu pada guru yang tidak pernah memarahi kita, guru yang kalau ngajar tidak pernah killer. Nah, itu sabar, itu hanya salah satu definisi saja. Tetapi ternyata sabar yang dimaksud di sini jauh lebih luas daripada itu. Oleh karena itu kita lihat di dalam Islam, sabar itu ternyata ada beberapa macam. Seperti dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Ibnu Abid Dunya, beliau membagi tingkatan sabar itu setidaknya ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, as-sabru alal musibah. Yang pertama ada sabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian ada yang di atasnya lagi, yaitu as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk taat kepada Allah. Dan yang paling tinggi itu adalah as-sabru alal maksiyah. Sabar untuk menghindari maksiat. Nah, mari kita lihat masing-masing ini bagaimana konteksnya dan bagaimana posisinya. Dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya bahwa sabar yang paling ringan, sabar yang levelnya paling bawah, itu adalah as-sabru alal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ini ternyata kesabaran yang paling ringan. Apa yang musibah itu? Nah, ini yang mungkin paling sering dan mungkin semua orang mengalaminya. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan keluarga kita meninggal dunia, orang yang ditinggal mati oleh anaknya, mau nggak mau dia harus menerima. Tapi kita lihat, ternyata ketika orang mendapatkan musibah, reaksinya berbeda-beda. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabar. Bagaimana lihat? Nah, kita lihat contoh ketika ada orang, ketika dia anaknya misalkan meninggal dunia, ada yang teriak-teriak, ada yang reaksinya luar biasa, sampai dia merobek-robek baju, menangis dengan sekeras-kerasnya. Nah,
ini di dalam Islam nanti jadi masuk dalam maksiat. Kenapa? Itu masuk dalam kategori ania. Itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa ketika mendapat musibah dilarang seperti itu? Ya, karena dia tidak menerima dengan takdir Allah tersebut. Tapi ada yang ketika orang meninggal anaknya, reaksinya ya tetap bersedih. Karena manusiawi, setiap orang yang kehilangan anaknya, setiap orang yang kelihatan kehilangan orang yang dicintainya, dia akan merasa bersedih. Rasulullah pernah ketika anak beliau meninggal dunia, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah menangis. Seorang sahabat bahkan ada yang bertanya, ya Rasul, katanya kita tidak boleh menangis, kok Rasulullah menangis? Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa ini adalah bukti kasih sayang, bukti kecintaan kepada anaknya. Selama menangisnya itu wajar, karena itu rasa sedihnya, maka dibolehkan. Tapi kalau sudah melihah, itu berarti tidak sabar. Nah, itu ketika mendapatkan musibah. Kenapa kok dilarang kita sampai kepada aniah, sampai reaksi yang luar biasa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Dan sungguh pasti aku uji kalian itu dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Terus Allah mengatakan wabasyiris shabirin, dan beri kabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Nah, dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, idza asobatkum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang di dalam jiwanya sudah tertanam moto, tertanam keimanan, sehingga mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini berasal dari Allah. Semuanya yang kita punya, hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semuanya, kita, anak kita, bapak kita, semua yang kita cintai, semua yang kita punyai nanti akan kembali kepada Allah. Dengan iman yang seperti ini, akhirnya dia menjadi sadar, oh iya, ketika Allah mengambil kembali, musibah datang, tsunami datang di atas begitu besar, ketika kita sudah nggak bisa ngapain, sampai ratusan orang meninggal dunia, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar ketika mendapat musibah. Kita lihat contohnya apa yang menimpa kepada Nabi Allah Ayub. Mendapatkan musibah, sakitnya susah disembuhkan, sampai anak-anaknya meninggalkan beliau. Bahkan terakhir istrinya sendiri akhirnya meninggalkan beliau. Tidak sabar, tapi beliau tetap sabar, tetap beriman kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan sakitnya itu, wakilah dalam satu riwayat dikatakan sakitnya digerogoti oleh ulat. Yang saking sabarnya beliau sampai ulatnya itu kalau wudhu, ulatnya diambil, ditaruh, selesai ulatnya dikembalikan. Wah, subhanallah, itu pasti bukan orang sembarang. Itu sabar dalam musibah. Yang kedua, kita naik, ada sabar as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan contohnya adalah sekarang, di saat kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Nah, kenapa kok ini harus sabar? Karena memang tingkatan puasa ini tingkatan atarku yang paling tinggi. Nah, perintah Allah itu ada perintah untuk menjalankan sesuatu, ada perintah untuk meninggalkan sesuatu. Nah, perintah untuk meninggalkan sesuatu atau atarku ini juga bermacam-macam. Ada untuk
yang paling rendah itu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini tingkatan yang paling rendah. Apa itu? Kita dilarang untuk minum khamr. Kita dilarang untuk makan makanan yang diharamkan. Kita diharamkan oleh Allah untuk makan makanan dari barang yang tidak jelas, subhat. Nah, itu semua ini adalah perintah untuk meninggalkan, dan ini levelnya paling rendah. Kenapa? Karena memang jelas kita dilarang untuk mabuk-mabukan. Kenapa? Karena kita memang yang merugikan diri kita sendiri. Nah, itu makanya diharamkan barang itu. Itu tidak hal-hal yang di dalam Al-Quran dijelaskan. Terus kemudian naik setelah tadi yang paling rendah meninggalkan barang yang diharamkan, naik ada level selanjutnya, ada perintah untuk meninggalkan sesuatu yang makruh. Nah, sesuatu yang makruh itu lebih baik ditinggalkan. Apa contohnya? Katakanlah di Indonesia sepakati mayoritas ulama mengatakan rokok itu makruh. Katakanlah rokok itu makruh. Maka orang yang merokok, maka dia tetap melaksanakan yang makruh. Nanti nggak sabar. Nah, tetapi bagi orang yang sabar, maka dia akan meninggalkan itu. Kenapa? Karena dia tahu pasti ada mudaratnya di dalam yang dimakruhkan. Ketika kita mau sholat, makan jengkol, makan pete, wah bagi bagian orang itu sangat nikmat. Tapi kalau dia itu sabar, dia akan berpikir, wah nanti kalau saya sholat bau, kasihan di samping saya. Maka dia karena kesabarannya meninggalkan sesuatu yang makruh. Oh enggak, saya nggak mungkin makan ini dulu, saya stop dulu. Kenapa? Kasihan, manfaatnya yang dia ambil lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau dia makan tadi, maka akan membuat samping-sampingnya kebauan. Nah, ini meninggalkan sesuatu yang makruh. Tapi ada yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah mampu meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, ini yang kita lakukan dalam puasa. Apa maksudnya? Kita bekerja mendapatkan gaji yang halal. Dari gaji yang halal itu kita belikan makanan. Makanan itu kita beli dari duit yang halal. Ada di rumah kita dengan makanan yang halal. Tapi oleh Allah disuruh berhenti. Tidak, jangan kau makan. Siang hari stop. Padahal makanan tadi halal, boleh dimakan. Tapi oleh Allah disuruh berhenti. Jangan makan. Padahal halal, mubah. Istri, kita punya istri yang halal, di siang hari dilarang oleh Allah untuk berhubungan suami istri. Nah, ini level yang tertinggi, di mana ketika kita mau bersabar ketika meninggalkan sesuatu yang halal. Maka as-sabru al-ta'ah, ini contohnya ketika kita sudah mampu untuk meninggalkan sesuatu bahkan yang dihalalkan. Inilah puasa kita. Dalam kajian tasawuf itu adalah perintah yang nilainya paling tinggi. Ini as-sabru alat ta'ah, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, kita harus sabar, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh sedekah, disuruh haji dan sebagainya. Itu semua perintah Allah yang kita harus bersabar mendapatkan. Karena Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah kita diberikan perintah, diberikan pembebanan yang di luar dari kesanggupan kita. Yakin kita disuruh puasa, Allah sudah melihat kemampuan kita. Bahkan bukan hanya mampu, justru dengan puasa ini fadilahnya kita menjadi sehat. Subhanallah. Ini kesabaran yang kedua. Levelnya di atas kesabaran ala maksiat, yaitu kesabaran ala ta'ah. Dan ada kesabaran yang paling tinggi. Apa itu? As-sabru alal maksiat, yaitu kesabaran untuk meninggalkan maksiat. Kenapa ini paling tinggi? Karena ini godaannya luar biasa. Sabar ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang seandainya kita lakukan luar biasa enaknya. Nah, karena keduniaan. Contohnya apa?
ini contohnya sabar ala maksiat adalah apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam dicoba oleh Allah dengan cobaan yang luar biasa, yang mungkin kalau kita terjadi pada kita nggak akan kuat saja. Bagaimana seorang Yusuf, seorang Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan yang cantik, yang dia sendiri mencintainya sebenarnya, yang Nabi Yusuf sendiri itu naksir pada dia karena kecantikannya luar biasa. Istri seorang pejabat yang kaya, yang tinggal di istana, yang menggoda Yusuf untuk melakukan perzinahan. Padahal Yusuf sendiri suka sendiri, tapi karena dia sabar bahwa ini maksiat, nggak boleh dilakukan, maka Yusuf menolak. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, kita lihat kisahnya di surat Yusuf itu, Zulaikha itu menggoda Yusuf dari mulai memakai baju yang lengkap sampai tidak memakai sehelai benang sekalipun. Subhanallah, di depannya. Itu tidak akan mungkin kalau kita, wah, nggak ada orang sih. Nah, ini kesabaran ala maksiat, sabr ala maksiat. Ini yang terjadi saat ini banyak. Para koruptor, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi uang rakyat, di depannya ketika sudah disodorkan amplop ini sekian juta Pak, kalau nggak ada orang, nggak ada iman, itu diambil. Kenapa? Karena dia tidak ada iman. Tapi kalau dia ada iman, dia sabar bahwa dia ingat ini maksiat, pasti akan ditinggalkan kalau dia ingat kepada Allah. Nah, itulah pemirsa, 3 tingkat kesabaran yang di bulan ini kita dilatih oleh Allah di dalam Syahrus Sabar, di dalam bulan kesabaran. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan ini. Mari kita perkuat kesabaran kita. Insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang berpuasa, yang sukses dalam puasanya. Insya Allah keluar dari bulan puasa ini kita akan mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.